Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Oke, jumpa lagi bersama saya Mel melalui belajar virtual kita pada hari ini. Oke, hari ini kita udah masuk bab baru yaitu bab 10. Temanya Hoki wa Tanano Yoko desu. Hoki itu artinya sapu. Tanah itu artinya rak. Yoko itu artinya di samping. Kira-kira artinya apa coba? Oke, jadi sapu ada di samping rak. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang letak barang itu ada di mana. Misalnya di kelas ada ini, di kelas ada ini, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pola kalimat yang pertama, yaitu ntar ya, saya harus buka dulu buku dulu karena saya human manusia biasa. Oke, pola kalimat yang pertama yaitu adalah kata tempat. Tempat ya, kok jelek banget sih tulisannya, ntar hapus. Oke, pola kalimat yang pertama itu adalah, tuh saya cari pena yang pas dulu ya, kan sama kayak cari jodoh, harus yang pas. Udah, pertama kata tempatnya dulu ya, tempat, terus partikel ni, terus kata bendanya, terus ditambah ga arimas. Ga arimas. Jadi kata benda tempat ya, bisa kelas, bisa ruangan apapun itu kata tempat. Pokoknya kata tempat, terus ni kata benda ga arimas. Nah contohnya seperti ini. Misalnya di kelas ada, kalian mau ada apa? Ada cinta. Jangan. Di kelas ada peta misalnya. Oke. Nah, saya jelasin dulu ya nih ya. Arimas itu artinya adalah ada. Ya, arimas ini digunakan untuk kata benda yang mati ya. Jadi kalau benda hidup bukan arimas kita pakai. Nah, kan sekarang kan konteksnya tentang benda mati ya, jadi kita pakai arimas. Nah, kita udah tahu nih arimas artinya ada. Sekarang kita harus cari kelas. Nah, kelas bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu. Oke. Terus peta bahasa Jepangnya adalah chizu. Oke. Nah, kita udah tahu nih kelas apa, terus peta apa. Nah, kita sekarang kembali ke pola kalimatnya. Oke. Yang pertama yang harus kalian letakkan adalah tempat dulu. Nah, kita udah tahu nih kalau tempat untuk contoh kalimatnya itu adalah di kelas. Berarti kelasnya dulu kan. Oke, kita coba ya. Tadi kelas apa? Oke, kyoshitsu. Oke, kita kembali ke atas dulu. Kyoshitsu. Nah, setelah kalimat kata keterangan tempat ada partikel ni. Nah, terus kalian tambah tuh partikel ni. Kyoshitsu ni, ya kan? Nah, kita kembali nih kata benda. Nah, kita tahu nih peta itu adalah kata benda kan? Nah, kita masukin nih kata bendanya di sini. Kyoshitsu ni chizu. Nah, kita tinggal tambah ga arimasu. Kyoshitsu ni chizu ga arimasu. Nah, di kelas ada peta. Oke, kita coba yang lain ya. Misalnya
di UKS ada saya mau apa ya, ada meja. Oke, sekarang kita cari dulu bahasa Jepangnya UKS apa, masih ingat nggak? Masih lah ya, UKS bahasa Jepangnya adalah Hokenshitsu. Desho. Terus meja artinya apa bahasa Jepangnya? Yep, betul, sukue. Nah, kita ingat lagi nih ke atas ya. Kita ingat lagi pola kalimatnya, kata keterangan tempat, terus partikel ni, terus kata benda, terus ga arimas. Oke, pertama tadi kata tempat dulu ya, kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat nih kita kan udah tahu nih UKS. Nah, berarti yang duluan itu adalah Hoken Shitsu ni Sukue ga arimasu. Hokenshitsu ni Sukue ga arimasu. Di UKS ada meja. Nah, sampai sini paham kan pola kalimat yang pertama. Nah, sekarang nih saya mau ngasih tahu nih. Sensei, kalau misalnya di ruangan itu bendanya lebih dari 2, oh tenang, bisa diatur. Jadi nanti di antara barangnya itu kita menggunakan partikel yang namanya partikel to. To itu artinya dan atau koma. Nah, misalnya gini nih contohnya ya, di rumah ada kursi dan vas bunga. Oke, nah ini kan ada 2 nih, ada 2 deh show, ada kursi dan vas bunga. Nah, saya kasih tahu lagi nih, ulangin ya, kalau misalnya ada dua benda, nah itu di tengah-tengahnya ada partikel to. Nah, jadi kalimatnya seperti ini nih. Rumah bahasa Jepangnya apa? Uchi. Oke, good. Uchi. Ini. Nah, kalian boleh pilih mau kursi duluan atau vas bunga. Yang mana aja oke sih. Sensei kalau mau pilih sih pilih kursi dulu. Uchi ini kursi apa? Oke, isu. Nah, di sini nih kalian tambah partikel to. Isu to warna apa tuh? Warna oranye. Isu to kabin ga arimasu. Oke. Oke ya. Uchi artinya di rumah. Uchi ni artinya di rumah. Isu kursi. Kabin vas bunga. Ga arimasu. Oh, ini dan. Nah, sampai sini paham ya soal kalimat yang pertama mengenai nani ga arimasu. Nah, sekarang pola kalimat misalnya bukan pola kalimat kalimat tanyanya. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya seperti ini nih. Jika kalian ingin bertanya, misalnya barang ini ada di mana gitu, barang ini ada nggak gitu kan. Jadi kalau kalimat tanya seperti ini, sumimasen, kata bendanya dulu, ga arimasu ka? Oke, contohnya kita mau nanya sumimasen, hoki ga arimasu ka? Nah,
Kalau misalnya barangnya ada, kalian tinggal jawab. Kalian tinggal jawab. Ada dua jawabannya nih. Nah, kalau misalnya ada, kalian tinggal bilang, "Hai, arimas." Nah, kalau misalnya nggak ada, ya kan? Jawabannya tinggal bilang, "Iye, arimasen." Oke, nah sampai di sini paham ya mengenai pola kalimat tentang nani ga arimas sama pertanyaan mengenai benda tersebut. Oke, nah sekarang buat minasang nih ya, silakan tugas ya. Silakan kerjakan halaman 129 tentang benda Bihing Risto itu adalah daftar perlengkapan kelas. Nah, nanti kalian tinggal checklist deh. Nah, kan kalian pernah sekolah juga nih ya, pernah masuk kelas. Nah, coba nomor 1 itu kan ada pertanyaan tentang sensei no sukue. Nah, sensei no sukue itu artinya meja, sensei itu guru, no itu partikel. Jadi meja sensei. Nah, kira-kira meja sensei ada nggak di kelas? Jadi ini ada tugas di halaman 129 mengenai daftar perlengkapan kelas. Nah, jadi kalian tinggal contreng apakah barang tersebut ada di kelas kalian. Contohnya seperti ini. Misalnya nih kan, sensei no sukue misalnya ada. Nah, kalian tinggal contreng ada. Terus misalnya toke, jam, kira-kira ada nggak di kelas? Misalnya nggak ada, tinggal contreng. Terus tinggal contreng. Nah, abis itu kalian harus buat kalimat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalimat. Misalnya nih kalau barangnya ada, berarti kalian bilang misalnya kan sensei no sukue itu ada. Nah, berarti kalian tinggal buat seperti ini. Kyositsu ni sensei no sukue ga arimasu. Nah, berarti kan nomor 1 itu jawabannya nomor 1 itu kalimatnya di kelas ada meja guru. Nah, selanjutnya kalian tadi toke, misalnya toke itu nggak ada di kelas, nggak ada ini nih, nggak ada jam. Nah, jadi jawabannya buat kalimatnya seperti ini. Kalau misalnya ada, kalian akan buat seperti ini. Kalau misalnya nggak ada, berarti kyo sitsu ni toke ga arimasen. Berarti nggak ada kan, di kelas tidak ada jam. Nah, sampai di sini kira-kira paham nggak apa tugas hari ini? Ya, saya ulangi lagi ya. Nah, tugas hari ini ada di halaman 129 mengenai daftar perlengkapan kelas. Nah, di sini kalian harus checklist nih barang-barang apa aja yang ada di kelas kalian. Misalnya meja sensei ada gitu. Misalnya jam nggak ada. Nah, kalau misalnya ada, kalian akan buat kalimat seperti ini. Kyositsu ni misalnya kan sensei no sukue ga arimasu. Berarti di kelas ada meja sensei. Kenapa? Kalau ada, dia pasti akhirnya masuk. Nah, kalau misalnya dia nggak ada nih ya, nggak ada meja, nggak ada jam misalnya, di kelas nggak ada jam, Miss Queen banget tuh kelasnya ya. Jadi Kyositsu ni tokai ga arimasen. Nah, kalian tahu nggak kenapa dia bentuk maseng? Karena dia tidak ada alias negatif gitu ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Sensei. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan sama Sensei. Semoga hari-hari kalian menyenangkan untuk menghadapi COVID-19 ini, dan semoga kalian selalu sehat dan pokoknya bahagia selalu lah ya, apapun yang terjadi. Yang lagi galau semoga bahagia selalu.
Apaan sih sensei? Oke, sekian dulu pelajaran dari sensei dan terima kasih buat minasang yang sudah mendengarkan video sensei. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.